Shalom Moses Level. Kita kembali dalam pembelajaran matematika, masih dalam bab 1, yaitu tentang pemangkatan akar bilangan suku 2, ya. Tapi sebelumnya kita berdoa. Thank you God, thank you Jesus, thank you Holy Spirit for this time. Now we want to start our lesson math. Please bless and guide us. In the name of Jesus we pray, Amen. Ya, kita akan memulai pembelajaran kita. Ya, ini masih bagian dari bilangan pangkat. Nah, tentang pemangkatan akar bilangan suku 2, ya. Di dalam pemangkatan akar bilangan suku 2 terdapat 3 sifat, ya. Terdapat 3 sifat, yaitu sifat yang pertama, akar pangkat M dari A dipangkatkan dengan 2, ya. Akar pangkat M dari A pangkat 2. Hasilnya sama dengan, kalau ini bisa kita sederhanakan, maka ini sama dengan akar pangkat M dari A dikali dengan akar pangkat M dari A. Itu sama, oke? Nah, sifat yang kedua, dalam kurung A ditambah akar B pangkat 2, ya. Sama dengan, ini adalah A ditambah akar B dikali dengan A ditambah akar B. Oke, nah untuk menyelesaikan ini juga tetap ingat dalam pembelajaran perkalian akar bilangan suku 2 juga sama, ya. Di topik sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian akar bilangan suku 2. Nah, sama juga kita mau menyelesaikan ini sama juga seperti di dalam perkalian akar bilangan suku 2, ya. Ya, kita kalikan. Jadi hasilnya adalah ini berarti A dikali A, ya. Coba perhatikan tangan teacher, A dikali A sama dengan A kuadrat. Oke. Setelah itu kemudian A dikali dengan akar B, berarti ini tambah A akar B. Kalikan lagi akar B dikali A, berarti ini juga sama. Kita samakan tulisannya, ya. Ini menjadi A akar B, kemudian akar B dikali dengan akar B ditambah dengan akar B pangkat 2. Oke. Nah, coba perhatikan, ada yang bisa sederhanakan? Bisa, ya. A kuadrat ditambah A akar B ditambah A akar B. Ini sudah, ya, ini bisa disederhanakan, ya. Ini menjadi 2 dalam kurung A akar B ditambah akar B pangkat 2. Oke, ya. Atau bisa juga kita sederhanakan menjadi A kuadrat ditambah 2 A akar B. Ini juga sama, ya. Ditambah akar B pangkat 2. Nah, ini penyelesaiannya. Selanjutnya, untuk yang sifat yang ketiga, akar A dikurang akar B pangkat 2, ya. Berarti kita jabarkan, kalau dia pangkat 2 berarti sebanyak 2 kali juga bentuk seperti ini kita kalikan, ya. Berarti menjadi akar A dikurang akar B dikali akar A dikurang akar B, ya. Nah, tetap juga dalam perkalian kita jabarkan, kita distributifkan ini ke dalam, berarti ini menjadi berapa? Ya, sama dengan akar
tanda kurang ya. Dikurang akar A kali akar B. Selanjutnya, ini juga dikurang akar A kali akar B. Baru ini terakhir ya. Ini negatif akar B dikalikan dengan negatif akar B, maka menghasilkan positif ya, positif akar B pangkat 2. Oke, maka sederhananya ini sama dengan akar A pangkat 2. Ini akar A dikali akar B dikurang akar A dikali akar B, berarti hasilnya iya 2 kali, sama seperti bentuk ini, hanya saja tandanya berbeda ya. Berarti ini adalah 2 kali akar A dikali akar B ditambah akar B pangkat 2. Oke ya? Oke, kita masuk ke dalam contoh. Tentukan hasil pemangkatan akar bilangan berikut ya. Contoh yang pertama, akar 7 pangkat 3. Ya, kita selesaikan. Di sini akarnya adalah akar 2, tetapi pangkatnya adalah pangkat 3. Ya, kita sederhanakan. Maka ini menjadi, kalau kita jabarkan, akar 7 pangkat 3 berarti akar 7 dikali akar 7 dikali dengan akar 7. Maka sama dengan akar 7 pangkat 3. Kita taruh di dalam ya, pangkat 3-nya itu sama. Atau sama dengan ya, supaya kita bisa sederhanakan, ini masih bisa 7 pangkat 3 kita pisahkan menjadi 7 pangkat 2 dikali dengan 7 pangkat 1. Ya, pangkat 1-nya tidak usah kita tulis ya. Nah, ini sama ya dengan yang di atas, maka hasilnya menjadi, karena ini sudah pangkat 2, maka ini bisa kita keluarkan. Ini menjadi 7 akar pangkat 2 dari 7. Maka hasilnya ini. Oke ya? Paham ya? Oke, contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Minus 5 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 dipangkatkan 2. Maka kita jabarkan dulu. Minus 5 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 dikalikan dengan minus 5 kali akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 ya. Maka hasilnya kita keluarkan dulu yang bilangan yang di luar akar ya. Maka ini menjadi minus 5 dikali dengan minus 5. Oke, ini juga kita kalikan dikali dengan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 dikali dengan akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4. Oke, sampai sini paham ya? Selanjutnya, maka hasilnya minus 5 kali minus 5 sama dengan 25 dikali ini akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 dikali akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4, maka iya benar, berarti ini menjadi akar pangkat 3 dari 6 pangkat 4 ya, dipangkatkan 2 ya, ini sama ya. Maka hasilnya maka hasilnya sama dengan 25 dikali, ini bisa disederhanakan, ini menjadi akar pangkat 3 ya, 6 pangkat 4 dipangkatkan 2, berarti 4 kali 2 sama dengan 8, berarti ini menjadi 6 pangkat 8. Ini masih bisa sederhana lagi ya, sama dengan 25
25 dikali, ini kita uraikan, akar pangkat 3 dari, ya akar pangkat 3 dari 6 pangkat 8, berarti ini sama dengan 6, kita uraikan ya, 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 3 dikali dengan 6 pangkat 2. Oke, sama ya. 6 pangkat 3, 6 pangkat 3, 6 pangkat 2. Oke, sama ya. Jumlahnya nanti 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 8. Oke, sama dengan 25 dikali, karena ini sudah pangkat 3, ini sudah pangkat 3, maka ini bisa kita keluarkan ya. 6 kita keluarkan. Ya, 6 kali 6 berarti ya 6 dikali 6 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Oke. Maka hasilnya sama dengan 25 dikali 36 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Oke ya. Maka hasilnya ini. Oke, selanjutnya. Oke, maka kita kalikan 25 dikali 36, maka hasilnya sama dengan berapa ya? Oke, sama dengan 900. Ya, dikali akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2 atau sama dengan 900 akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Jadi jawabannya ini. Oke ya, bisa ya? Oke, contoh yang ketiga. 3 ditambah akar 7 pangkat 2. Maka kita sederhanakan, selesaikan ya. Kita jabarkan dulu, berarti ini menjadi 3 ditambah akar 7 ya, dikalikan dengan 3 ditambah akar 7. Maka sifat-sifat untuk pemangkatan akar bilangan suku 2, tadi sifat yang kedua ya, ada di situ. Untuk perkalian bilangan yang sama ya, maka ini akan menghasilkan, ya diingatkan kembali, untuk A ditambah B pangkat 2 ini sama dengan A kuadrat ditambah 2 A B ditambah B kuadrat. Itu ya, ini jangan lupa untuk diingat terus ya. Maka ini kita bisa gunakan langsung, berarti ini jadi 3 pangkat 2 ditambah 2 kali 3 dikali akar 7 ditambah akar 7 pangkat 2. Ya, sifatnya sudah ya. Maka 3 pangkat 2 hasilnya sama dengan 9 ditambah, kalikan 2 kali 3, 6 akar 7 ditambah akar 7 pangkat 2 hasilnya sama dengan, ini sebenarnya akar 7 pangkat 2, berarti akar 7 pangkat 2 di dalam. Maka hasilnya menjadi 9 ditambah 6 akar 7 ditambah akar 7 pangkat 2 sama dengan ini yang konstanta tanpa akar, kita jumlahkannya 9. Oke, 9 ditambah 7, maka hasilnya sama dengan 16 ditambah 6 akar 7. Sampai di sini ya. Tidak bisa dijumlahkan lagi karena ini sudah ada akar 7 ya. Oke. Iya, kita masuk contoh yang keempat. Akar 5 dikurang akar 2 pangkat 2. Ini adalah salah satu contoh dari sifat yang ketiga. Oke, maka ini kita bisa jabarkan. Ingat tetap ya, sifat yang ketiga. Maka ini menjadi akar 5 dikurang akar 2 dikali dengan akar 5 dikurang akar 2. Oke, maka hasilnya, ingat ya, sifat yang sama juga kecil akan tetap ingatkan kamu. Berarti ini menjadi akar, ya, untuk sifat yang seperti ini, A tambah A kurang B, ya, A kurang B pangkat 2 ini sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Ya, berarti ini juga sama. Berarti menjadi akar 5 pangkat 2 dikurang 2 kali akar 5 dikali akar 2 ditambah akar 2 pangkat 2.
Oke ya. Maka akar 5 pangkat 2 ini sama dengan akar 25 ya. Dikurang 2 kali akar 5 dikali akar 2, maka ini yang di dalam akar ini aja kita kalikan dulu. Berarti menjadi 2 kali akar 5 kali 2 sama dengan 10. Ditambah akar 2 pangkat 2 ini menjadi akar 4. Maka hasilnya selesaikan akar 25 sama dengan 5 dikurang 2 akar 10 ditambah akar 4 sama dengan 2. Maka hasilnya 5 ditambah 2 sama dengan 7 dikurang 2 akar 10. Oke. Akar 10 masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Ini menjadi bilangan irasional. Oke, sampai di situ. Oke kelas, teacher harap kamu paham dengan penjelasan teacher. Semoga kamu bisa mengerti ya, dan kamu boleh mengerjakan latihan 8 ya, kamu kerjakan latihan 8. Nomor 4 ya, nomor 4 bagian C ya, 4C. Kemudian 4F ya, 4C dan 4F. Kemudian di nomor 5 bagian D ya, nomor 5 bagian D. Hanya 3 soal saja ya. Kamu kerjakan itu dengan baik dan benar. Oke. Kita akhiri pembelajaran kita. Kita berdoa. Thank you God for your blessing, for your kindness until this time. Now we want to close our subject maths for today. Please bless and guide us. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, bye-bye.